Selamat malam pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, kabar gembira untuk Anda masyarakat Manggarai karena saat ini aktivasi untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan tidak membutuhkan waktu yang lama lagi. Tetapi hanya sehari saja Anda bisa mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS. Miftah Hujana dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa sudah lebih dari 95% penduduk Kabupaten Manggarai telah memiliki BPJS baik yang mandiri maupun yang tidak. Lebih lanjut, dia mengatakan pengurusan BPJS saat ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang terpenting lanjut dia adalah memiliki dokumen kependudukan yang valid. Dalam satu hari saja, kata dia, kartu BPJS bisa diaktifkan. Baik, terima kasih. Jadi PKS yang baru kita tandatangani tadi, Bapak-bapak, itu adalah komitmen Pemda untuk kita PKS-kan UHC, Universal Health Coverage. Jadi cakupan semesta karena kepesertaan JKN untuk di Kabupaten Manggarai sudah lebih dari 95%. Sehingga nanti kalau misalnya ada masyarakat yang mau didaftarkan sebagai peserta Jamkesda khususnya, yaitu PBPU Pemda, bisa langsung aktif di hari yang sama dengan pendaftarannya. Tidak lagi menunggu tanggal 1 bulan berikutnya dari pendaftaran seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi ini yang membedakan. Saat ini sebenarnya kepesertaannya sudah mencapai 109%. Dibandingkan dengan data kependudukan menurut Kemendagri semester 1 2022. Jadi ini menjadi PR juga bagi kami untuk terus dilakukan validasi data untuk memastikan lagi agar data-data yang misalnya dianggap data bermasalah karena data ganda dan seterusnya ini menjadi bersih. Jadi itu yang kami targetkan sampai akhir tahun 2022. Nah, jadi kami ingin menjelaskan di BPJS Kesehatan ada dua segmen kepesertaan. Kami sebut pertama adalah penerima bantuan iuran atau PBI dan non penerima bantuan iuran. Jadi kalau yang PBI ini ada 3 sumber penganggarannya. Ada yang dari pemerintah pusat yang kami sebut sebagai PBIJK, ada yang dari pemerintah provinsi, dan ada yang dari pemerintah kabupaten atau kota yang disebut tadi Jamkesda atau PBPU Pemda. Ini untuk segmen yang pertama. Kemudian ada yang segmen yang kedua yaitu non penerima bantuan iuran. Ini ada 3 kelompok kecil lagi. Yang satu kami sebut sebagai pekerja penerima upah, yaitu orang-orang yang bekerja dan menerima upah siapa aja. PNS, TNI, Polri, pegawai swasta itu masuk ke dalam kelompok PPU. Kemudian yang kedua adalah PBPU, pekerja bukan penerima upah atau bahasa populernya peserta mandiri. Itu orang-orang yang daftar langsung kepada BPJS dan membayar iuran untuk keluarganya. Dan yang terakhir bukan pekerja, jadi ini untuk segmen peserta pensiunan, veteran, TNI, perintis kemerdekaan ataupun pengusaha. Mereka masuk ke dalam kelompok bukan pekerja. Jadi yang kami sebut sebagai lebih dari 95% tadi adalah sudah gabungan semuanya. Kalau untuk Kabupaten Manggarai sendiri menganggarkan Jamkesda atau PBPMD-nya sebesar 23.631 jiwa di 2022 ini. Jadi harapan kami seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, tahun depan bisa lebih optimal lagi, minimal di 25.000 yang akan didaftarkan dari PBPU. Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Manggarai Heri Nabit. Terkait dengan dokumen kependudukan, dia menghimbau kepada seluruh masyarakat Manggarai agar bagi yang belum memiliki dokumen kependudukan sesegera mungkin untuk mengurusnya. Sebab lanjut dia, dokumen kependudukan bukan saja digunakan untuk membuat BPJS, tetapi dokumen kependudukan juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lain. Untuk saat ini lanjut Bupati Heri, Pemda Manggarai menanggung BPJS sebanyak 23.600 lebih jiwa masyarakat Manggarai. Target Pemda hingga tahun depan naik menjadi 25.000 jiwa yang tercover dalam tanggungan pemerintah daerah. Tetapi untuk menaikkan target ini, kata dia, butuh kerjasama masyarakat dengan pemerintah dengan membayar pajak dan retribusi. Sehingga dia menghimbau kepada seluruh masyarakat Manggarai agar selalu taat membayar pajak dan retribusi. Jadi ini kesepakatan untuk kebijakan BPJS yang baru. Ya, dalam arti bahwa kalau selama ini yang belum di cover oleh BPJS, untuk masyarakat yang belum di cover oleh BPJS, biasanya butuh waktu 2 mingguan untuk kartunya aktif sehingga baru bisa di cover. Nah,
Tapi dengan kerjasama yang baru ini, kita berterima kasih kepada BPJS juga memberi sedikit atau malah banyak sebenarnya, banyak keleluasan. Di antaranya adalah ketika masyarakat Manggarai masuk untuk dirawat di rumah sakit dan belum punya kartu BPJS, maka tidak perlu menunggu 2 minggu lagi, tapi bisa langsung dilayani pada hari itu sepanjang dokumen kependudukannya lengkap. Artinya nomor induk kependudukannya valid, NIK-nya valid. Artinya di sini adalah masyarakat Manggarai dihimbau untuk mengurus dokumen kependudukannya supaya tidak terulang lagi kejadian. Kita semua tahu banyak kejadian, saya kira semua teman-teman mengalami bagaimana pusingnya mengurus ACKE keluarga kita yang masuk ke rumah sakit, harus dilayani di rumah sakit tapi tidak punya kartu BPJS atau bahkan dokumen kependudukan. Jadi kunci untuk di cover oleh BPJS itu adalah memiliki dokumen kependudukan yang valid. Tanggungan pemerintah Kabupaten Manggarai. Pemerintah Kabupaten Manggarai itu sementara ini masih 23.600 ya. Ya. 23.600. Saya oleh kesempatan ini menghimbau kita semua untuk membayar pajak dan retribusi. Karena itu hanya itu yang akan membuat kita bisa menambahkan jumlah yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Manggarai. Kita berharap di tahun depan paling tidak kita masuk ke setidaknya masuk ke 25.000 orang yang kita bisa jamin. Ya. Kalau masuk ke 25.000 orang itu tambahan anggarannya dari mana? Ya dari pajak yang kita bayar, dari retribusi yang kita bayar. Itu semua akan dikembalikan kepada jaminan sosial. Dalam hal ini jaminan kesehatan. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.